Hai semuanya, annyeong, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita berjudul The Huntsman Winter Sword, yang mana film ini merupakan sequel dari film Snow White and the Huntsman. Nah, kalau kalian belum nonton Snow White and the Huntsman, silahkan nonton dulu ya dengan klik iCard di layar atas. Kisah yang diceritakan kali ini adalah cerita Snow White yang dilihat dari sudut pandang Huntsman atau Erik si pemburu dengan para kurcaci, di mana awal kisah ini terjadi sebelum Snow White dilahirkan. Pada zaman dahulu kala, ada seorang wanita bernama Freya yang bersedih karena kehilangan anaknya. Dan ternyata yang membunuh anak tersebut adalah pria yang sangat dicintainya. Sehingga kekuatan sihir yang selama ini terpendam muncul dalam diri Freya. Sihir yang dimiliki Freya adalah berupa kekuatan es yang bisa ia kendalikan. Suatu ketika, ia memutuskan pergi ke kutub utara dan membangun istananya sendiri untuk melupakan kesedihannya. Bahkan dia menaklukkan kerajaan-kerajaan di sana dan mengumpulkan anak-anak dari bangsa yang ia jajah. Mereka dididik dan dilatih untuk menjadi pejuang yang kuat dan tak terkalahkan. Mereka diberi julukan The Huntsman. Hanya ada satu peraturan dalam istana itu. Freya melarang untuk saling jatuh cinta. Namun suatu ketika peraturan itu dilanggar oleh dua orang yang saling mencintai. Saat Freya mengetahuinya, apakah yang akan terjadi? Yuk langsung masuk aja ke alur ceritanya guys. Ravenna yang merupakan kakak dari Freya sudah sejak dulu menaklukkan begitu banyak kerajaan. Dengan cermin ajaibnya, sihir yang ia miliki tak pernah terkalahkan. Berbeda dengan Freya yang pada saat itu belum memiliki kekuatan sihir seperti Ravenna. Namun bagi Ravenna, Freya adalah kelemahannya dan ia yakin suatu saat nanti Freya akan memiliki kekuatan sihirnya sendiri. Waktu itu Freya juga sedang mengandung seorang anak dengan pria yang dicintainya. Namun sayang hubungan mereka salah, sebab pria tersebut telah memiliki tunangan. Tapi Freya tetap yakin suatu saat akan hidup bahagia bersama pria itu. Seiring berjalannya waktu, Freya pun melahirkan. Setelah itu, ia mendapatkan surat dari orang yang ia cintai. Dalam surat tersebut, ia mengatakan akan meninggalkan istrinya demi menikahi Freya dan hidup bahagia bersama di luar kerajaan. Namun, suasana berubah ketika kamar bayi Freya tiba-tiba saja terbakar. Freya bergegas lari menuju kamarnya. Namun sayang, sesampainya di sana, tidak ada yang tersisa, bahkan bayinya pun meninggal dalam tragedi itu. Hal yang paling mengejutkan adalah pria yang dicintai Freya lah yang melakukan semuanya. Freya pun berteriak dipenuhi amarah serta kekecewaan dalam dirinya. Sehingga kekuatan sihir yang selama ini terpendam muncul dengan sendirinya. Karena kesedihan mendalam dan kekecewaan yang begitu melukai hati Freya, ia memutuskan pergi meninggalkan kerajaan kakaknya ke kutub utara untuk membangun kerajaannya sendiri. Namanya begitu ditakuti di sana. Ia menjajah semua kerajaan di kutub utara. Anak-anak dikumpulkan untuk dijadikan tentaranya, dan salah satu di antara mereka adalah Erik. Di sana Freya membangun istananya yang begitu kokoh dan menjadikan perkebunan hijau seperti gurun salju yang begitu dingin. Anak-anak yang sudah dibawa ke kerajaan dikumpulkan. Hanya ada satu aturan yang pantang untuk dilanggar, yaitu mereka dilarang saling mencintai. Freya mengatakan bahwa mencintai adalah sebuah kekeliruan besar. Seiring berjalannya waktu, mereka dilatih dan dididik dengan keras, sehingga menjadi pasukan yang sangat kuat. Kini anak-anak itu sudah mahir dalam bertarung, baik menggunakan senjata seperti pedang, panah, ataupun tanpa menggunakan senjata. Yang paling berbakat di antara mereka adalah Erik dan Sarah. Saat semuanya dewasa dan sudah menjadi prajurit yang hebat, Freya memerintahkan untuk pergi bertempur mengalahkan kerajaan-kerajaan yang ada di utara. Suatu ketika, Erik dan Sarah yang ternyata sudah lama saling menyukai, melanggar aturan di kerajaan itu. Bahkan mereka membuat sebuah komitmen untuk menikah dan kabur dari istana. Sayangnya hal itu diketahui oleh Freya. Sehingga saat mereka hendak kabur, Freya menyuruh prajurit yang lain mengepung mereka. Erik dan Sarah yang memiliki kemampuan lebih berhasil mengalahkan para prajurit.
Akan tetapi, Freya tidak terima dan bertindak menggunakan sihirnya. Ia membuat sebuah dinding pembatas dari es. Erik melihat Sarah mati terbunuh, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Erik tiba-tiba saja dipukul hingga pingsan. Kemudian dia dibuang ke sungai es. Tahun demi tahun telah berlalu. Kerajaan Freya semakin meluas menguasai peradaban di utara. Sedangkan kerajaan Ravenna, kakaknya, telah dikalahkan oleh Snow White pada saat itu. Seperti kisah yang sudah kita bahas dalam film Snow White and the Huntsman. Kita kembali di masa sekarang. Sudah 7 tahun Snow White menduduki tahta. Beberapa pasukan Snow White tengah membawa cermin ajaib menuju ke barat. Cermin tersebut akan diletakkan di sebuah tempat bernama Suaka. Tapi tiba-tiba di perjalanan terjadi sesuatu pada mereka. Beralih ke kehidupan Erik sekarang, ia menjadi penjaga kelestarian hutan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sesekali ia juga pergi ke pinggiran sungai untuk mengenang mendiang istrinya Sarah. Kemudian William datang menemuinya. Ia memberi kabar bahwa cermin ajaib yang dibawa para prajurit telah hilang. Bersamaan dengan itu, para prajurit yang membawanya belum juga kembali sampai saat ini. Mereka mengira bahwa sihir cermin ajaib telah menghilang bersamaan dengan terbunuhnya Freya, tapi sepertinya mereka salah. Oleh sebab itu, William meminta bantuan pada Erik. Apalagi Snow sedang sakit, dan terus mendengar suara yang memanggilnya dari balik cermin. Tiba-tiba ada seekor burung salju yang mengintai mereka. Erik segera membidik burung tersebut karena ia tahu burung salju itu mata-mata milik Freya. Kini Freya sudah mengetahui tentang cermin ajaib. Kemudian Erik meminta William untuk mengerahkan pasukannya ke perbatasan utara. Di sisi lain, Freya mendapat kabar bagus karena kerajaan terakhir di utara telah runtuh, sehingga semua wilayah utara kini telah dikuasainya dan menjadi bagian kerajaan Freya. Namun karena mengetahui Erik masih hidup, ia pun berencana untuk meruntuhkan kerajaan Snow White dan merebut cermin ajaib. Di tempat lain, Erik bersama 2 kurcaci mencari keberadaan cermin ajaib yang dibawa para prajurit ke arah barat. Tak lama setelah Erik memasuki hutan, ia menemukan para prajurit yang sudah tidak tertolong, seperti mengalami sebuah penyerangan. Namun cermin ajaib tak lagi bersama mereka. Itu artinya Erik harus segera kembali mencari sebelum Freya yang menemukannya. Hingga malam hari tiba, turunlah hujan, sehingga membuat Erik bersama 2 kurcaci harus berhenti meneduh di sebuah kedai. Di sana ia bertemu dengan pemburu yang lain, yang ternyata sedang mencari Erik juga. Ia pun dihajar hingga tak berdaya. Beruntungnya ada seseorang yang menghajar pemburu-pemburu itu dan menolong Erik. Tapi siapa sangka orang tersebut adalah Sarah. Erik pun terkejut dibuatnya. Namun Sarah juga menyerang Erik seolah ada kekecewaan yang ia rasakan. Ternyata dulu ketika mereka hendak kabur, Freya membuat dinding pembatas yang memanipulasi penglihatan keduanya. Erik seolah melihat kalau Sarah terbunuh, sedangkan Sarah melihat Erik kabur meninggalkannya. Freya melakukan itu semua untuk menghancurkan kesetiaan cinta mereka. Kesalahpahaman pun selesai. Kini Sarah menjadi pemimpin dalam pencarian cermin ajaib bersama Erik dan yang lain. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Bromwyn dan Donrena. Keduanya mengetahui dari mana asal ujung panah yang dibawa Erik, yaitu berasal dari goblin. Ia adalah makhluk pencuri paling serakah yang tinggal di hutan tersembunyi, dekat Suaka tempat cermin ajaib hendak diletakkan. Di sana, para goblin menyimpan harta curian mereka di dalam kayu. Untuk menuju ke sana, mereka harus mengarungi sungai menggunakan perahu. Di perjalanan, mereka juga menjumpai beberapa tengkorak dan beberapa benda-benda berkilau, yang artinya mereka sudah sampai di tempat para goblin berada. Namun, ternyata para goblin sudah pada metong karena saling membunuh gara-gara si cermin ajaib. Untuk menghindari sihir dari cermin tersebut, mereka nggak boleh memandang cermin itu. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan goblin di hadapan mereka. Erik dan Sarah segera melawan si goblin agar ia tertahan dan para kurcaci membawa cermin ajaibnya. Saat cermin ajaib berhasil diamankan, goblin-goblin yang lain ikut bermunculan dan menyerang. Erik membuat pertahanan, sedangkan Sarah berlari ke seberang membuat panah untuk membakar goblin yang menyerang Erik.
Nah, sebenarnya suaka tempat mereka hendak meletakkan cermin ajaib sudah dekat dan hanya memerlukan waktu beberapa jam saja. Namun karena lelah, mereka memilih untuk bermalam terlebih dulu. Keesokan harinya, tirai cermin ajaib terbuka dan Eric mendengar suara yang memanggilnya, seolah menghasut Eric untuk membunuh Sarah. Beruntungnya, Sarah berhasil menyadarkan Eric. Tak lama kemudian, segala sesuatu di sekitar mereka tiba-tiba membeku. Ternyata Freya yang menaiki beruang kutub datang bersama pasukan pemburunya. Freya pun mengatakan kalau Sarah adalah utusannya yang datang mengikuti Eric agar mendapatkan cermin ajaib. Ia tahu bahwa Eric pasti mempercayai Sarah. Di sana tak ada satupun yang berani melawannya. Terlebih melihat Freya merubah Neon dan Dorena menjadi batu es. Kemudian Freya juga menyuruh Sarah untuk membunuh Eric dengan tangannya sendiri. Sarah pun melakukan hal itu. Tapi saat Freya bersama prajuritnya telah pergi, Eric tersadar setelah panah di dadanya dicabut. Ternyata Sarah yang tidak pernah meleset dalam memanah sengaja menghunuskan panahnya tanpa menembus dada Eric. Seolah ia memberi isyarat tentang sebuah rencana besar. Eric pun bersiap menuju ke perbatasan utara bersama pasukan dan yang lainnya untuk mengalahkan Freya. Sementara itu, Freya yang berhasil mendapatkan cermin ajaib meletakkan di dinding singgasananya dan membaca mantra yang ada di sekeliling cermin itu. Lalu keluarlah makhluk emas yang ternyata berubah menjadi Ravenna. Seolah Freya tak percaya melihatnya dan takut akan kenyataan bahwa kakaknya hidup kembali. Akhirnya Ravenna pun menjelaskan pada Freya bahwa raga yang dibunuh Snow White hanyalah sebuah wadah saja. Ia memasukkan jiwanya ke dalam cermin ajaib, dan Ravenna pun menjadi bagian dari cermin itu. Ia sempat terjebak di dalam cermin, hingga akhirnya tanpa disadari, Freya lah yang membebaskannya dengan mengucapkan mantra pada cermin tadi. Kini Ravenna berencana memanfaatkan kedudukan Freya yang memiliki bala tentara untuk membalas dendam kepada Snow White. Ia pun meminta kepada Freya untuk menuruti perintahnya balas dendam. Freya yang tak berani menentang Ravenna tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun sebenarnya dia nggak terima kalau misalkan prajuritnya harus digituin sama Ravenna. Di sisi lain, Bromwyn dan Griff menyamar menjadi anak-anak agar bisa masuk ke dalam istana Ratu Freya. Sedangkan Eric menyusup dengan memanjat tebing dan melompat dari sana. Di dalam istana, Freya sedang memberi arahan kepada pasukannya untuk menghancurkan kerajaan Snow White atas perintah Ravenna. Dan Eric yang berhasil menyusup hendak memanah sang ratu. Hello, Eric. Namun Ravenna berhasil menghalau panah itu. Dan Sarah yang berusaha untuk menyerang juga tertahan sihir es oleh Freya. Mereka berdua pun diberi hukuman mati. Namun saat hendak dieksekusi, Eric terus meyakinkan diri dan para pemburu lain yang berjuang bersamanya sejak kecil dulu. Ia juga berkata bahwa cinta bukanlah sebuah kejahatan, karena setiap manusia pasti memiliki ayah dan ibu yang saling mencintai. Hingga saat eksekusi akan berlangsung, Tal justru memotong ikatan rantai mereka dan memutuskan berjuang bersama pemburu yang lainnya. Ravenna yang kini semakin kuat mengeluarkan sihirnya dan membunuh satu persatu pejuang di sana. Freya yang aslinya memiliki hati yang baik tak tinggal diam melihat hal itu. Ia pun membuat pembatas dinding es untuk mencegah Ravenna. Setelah itu, Freya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi padanya dulu. Karena Freya yang telah mengeluarkan Ravenna dari cermin, ia pun mampu mengendalikannya dan membaca ingatan Ravenna. Akhirnya kebenaran pun terungkap. Ternyata yang membunuh anaknya adalah Ravenna sendiri. Bukannya sadar diri, Ravenna justru balik menyerang Freya. Kini Freya pun berusaha melindungi pasukannya dan membantu mereka melawan Ravenna. Ravenna semakin menjadi-jadi dan berusaha membunuh Freya. Pertarungan sengit pun terjadi antara Eric dan Ravenna. Mengingat Ravenna adalah bagian dari cermin ajaib, Freya pun membantu Eric dengan membekukan cermin tersebut. Kemudian Eric melemparnya dengan kapak. Ravenna pun hancur bersamaan dengan cermin ajaib itu.
Namun sayang, Freya yang terkena tusukan tidak terselamatkan. Kini para raja dan orang-orang yang membeku karena sihir dari Freya telah pulih kembali. Para pemburu yang masih bertahan melepaskan anak-anak yang mau dididik menjadi tentara. Matahari yang tertutup kabut salju kembali bersinar terang. Kini negeri utara telah bebas dan kerajaan Snow White aman dari penyerangan. Cerita pun berakhir di sini guys. Nah, jadi gimana nih? Ceritanya keren banget kan guys? Jangan pernah memandang ketulusan cinta seseorang dari sebelah mata. Karena cinta yang tulus saling menguatkan, saling bertahan dan percaya satu sama lain. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan cerita ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, and share ke sosial media yang kalian punya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!